Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di poin 40, makalah yang nomor 40. Di pertemuan sebelumnya terbahas bahwa Ibnu Abbas itu ditanya tentang 3 perkara, yakni ditanya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan juga amal apa yang terbaik. Jawaban Ibnu Abbas bahwa hari yang terbaik itu hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, dan bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan, dan amalan yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan Ibnu Abbas meninggalnya pada hari Jumat. Baik, setelah berlalu kurang lebih 3 hari, itu nyampe kepada Ali bin Abi Thalib. Nyampe kepada Ali bin Abi Thalib tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Nah, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, jadi pertanyaannya sama ya. Pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Abbas dengan pertanyaan yang diajukan kepada Ali bin Abi Thalib itu sama. Hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amalan yang terbaik. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Jawaban Ali bin Abi Thalib itu ringan. Andai kata memang lausu ila al-ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib. Andai kata ulama-ulama, hukama-hukama, para ahli fikih dari timur sampai ke barat itu ditanya tentang semacam itu, la ajabu bibit 5 ajaba bihi Ibnu Abbas. Mereka pasti akan menjawab seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Illa anni aqulu, kecuali aku ini berkata, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi jawabannya Ali ini berbeda dengan yang dijawab oleh Abbas radhiyallahu anhu. Jawabannya apa? Inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya sebaik-baiknya amal
ibadah itu adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka. Ya, amalan yang Allah itu menerima. Amalan yang Allah itu menerima minka dari engkau. Ini amalan terbaik. Jenengan mengatakan umpamanya sholat 5 waktu amalan yang terbaik, tapi kalau sholat 5 waktu itu tidak diterima oleh Allah, maka berarti bukan yang terbaik. Jenengan mengatakan puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan itu tidak diterima oleh Allah dari jenengan, ya berarti bukan yang baik. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima dari yang baik-baik. Berarti kalau umpamanya Allah itu tidak terima sholat jenengan, berarti sholat jenengan itu menurut Allah jelek. Kenapa sholat kita dianggap jelek oleh Allah? Banyak hal yang tertentu itu. Makanya memang Nabi itu sempat bilang, orang itu kadang-kala sholatnya cuma dapat 1/4, sholatnya cuma dapat 1/3, dan bahkan dia sama sekali tidak mendapatkan apapun dari sholatnya itu. Nah, hati-hati. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Dan kita semua di sini tidak ada yang tahu mana amalan yang diterima oleh Allah yang mana. Kalau amalan itu diterima oleh Allah, otomatis rahmatnya turun. Ketika rahmat itu turun, maka amalan tersebut dengan izin Allah memasukkan kita dalam surga. Makanya memang betul kan pernah saya bilang bahwa amalan kita tidak bisa memasukkan kita dalam surga, tidak bisa. Ya, rahmat Allah yang bisa membuat kita masuk surga. Lah kita tidak tahu dari amalan sekian amalan yang kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah dan mana yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita tahajud sampai ngantuk-ngantuk itu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan begitu. Tapi pas ketika kita ini jalan, pas ketika jalan kemudian di tengah-tengah jalan itu ada paku, ada sesuatu yang membahayakan orang, kemudian itu kita ambil, kita singkirkan supaya orang-orang itu tidak terkena paku tersebut. Mungkin itu yang mendatangkan rahmat kita, mendatangkan rahmatnya Allah kepada kita. Bisa jadi. Makanya memang kita itu di dalam melakukan amalan perbuatan itu tidak boleh sok-sokan, itu tidak boleh. Tidak boleh kita sok-sokan kemeliti, itu juga boleh. Apalagi sudah merasa amalannya sudah banyak, tidak bisa. Tidak boleh. Nah, kalau seseorang itu sudah merasa amalannya diterima, itu sudah menjadi penyakit hati tersendiri tuh. Menjadi penyakit hati tersendiri. Nah, akhirnya jadi sombong, menjadi ujub, menjadi riya dan sebagainya. Hati-hati. Lah kalau begitu, amalan yang diterima oleh Allah itu yang kayak apa? Loh, itu jadi pertanyaan tuh. Kalau tadi dikatakan bahwa sesungguhnya amalan yang paling baik itu yang diterima oleh Allah. Lah sekarang muncul pertanyaan, amalan yang diterima oleh Allah itu gimana? Para ulama menyebut setidak-tidaknya amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah, syaratnya itu 2. Syaratnya itu cuma 2. Kalau dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu yang disebut mizan batin dan mizan dohir. Ini dulu pernah bolak-balik saya sampaikan. Perlu diulang lagi, diingatkan lagi atau tidak? Ya, mungkin tidak datang ngaji yuraru, atau mungkin datang ngaji tapi tidur yuraru. Ada mizan batin. Mizan batin itu disebut oleh para ulama timbangan-timbangan yang sifatnya batiniah, yang tidak terlihat oleh orang lain. Itu namanya mizan batin. Mizan batin ini menentukan betul. Mizan batin ini menentukan betul. Mizan batin ini ayatnya adalah wa ma umiru illa
Ubudullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itu tidaklah mereka itu diutus untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu dalam posisi mukhlishina lahuddin, ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, hunafa'a yang lurus. Beda antara mukhlis dengan hunafa itu beda. Mukhlis dengan hanif itu sesuatu yang berbeda. Termasuk dalil juga yang dipakai untuk mizan batin adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Dulu pas ketika kita ngaji Fathul Majid itu pernah saya sampaikan sebuah hadis dari riwayatnya Abu Hurairah dan riwayatnya Ibnu Abbas. Ketika satu orang di Yaumul Qiyamah ditanya, dihisab, dia mengatakan qataltu fika hatta ustushitu, saya itu perang di jalan engkau sampai saya itu mati syahid. Allah langsung ngomong, kadzabta, kamu itu dusta, koroan tok, bohong kamu itu. Kemudian Allah mengatakan walakinnaka qatalta liyuqala jahidun, tetapi kamu itu sebenarnya perang, berjuang karena ingin disebut sebagai seorang pemberani atau pejuang. Didustakan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua itu ahli ilmu, ahli ilmu, ahli baca Al-Quran. Sama oleh Allah, sama seperti orang yang pertama tadi. Allah ngomong kadzabta, dusta kamu itu, gorowan tok. Kenapa? Walakinnaka talabta al-ilma liyaqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyaqala qari'un. Gorowan tok kamu itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu karena ingin disebut sebagai orang alim. Hanya ingin disebut sebagai orang alim, orang pintar, dan engkau itu membaca Al-Quran karena ingin disebut sebagai orang ahli baca Al-Quran. Didustakan oleh Allah, dilemparkan lagi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga itu ahli sedekah. Sedekahnya luar biasa, infaknya luar biasa itu. Tapi lagi-lagi Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu itu, gorowan tok. Walakinnaka tasaddaqta liyaqala jadi liyaqala jawad itu orang yang dermawan. Kamu itu dusta, bohong kamu itu sedekah, kamu itu infak, kamu memberi orang, kamu ngasih makan orang dan sebagainya hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Dilemparkan lagi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mizan batin. Pertanyaannya sekarang, jenengan datang ke sini itu niatnya apa? Jenengan datang ke sini lungguh negeri niatnya apa? Kalau hanya sekedar duduk ke sini hanya untuk isi waktu dengan ngomong begini, terus daripada aku nganggur neng omah, daripada aku neng omah lapo-lapo pendidikan mujahidin ngaji, loh berarti lain ngalaman neng omah ada sesuatu kesibukan jadi kan dari sini. Berarti ngaji itu dinomor duakan. Seharusnya dibalik. Yang namanya ngaji itu dinomor satukan, bukan dinomor duakan. Makanya saya sering kali bertanya, kita datang ke sini niatnya cuma seperti itu, menomor duakan ngaji itu dapat pahala atau tidak, itu masalahnya. Dan dulu sudah saya bilang tentang fadilah kalau kita duduk di dalam masjid seperti ini, ngaji seperti ini, setidak-tidaknya ada 8 sampai 9 fadilah kalau kita memang duduk di masjid semacam ini untuk ngaji. Jadi kita ngaji ke sini, datang ke sini bukan untuk isi waktu, bukan. Kita datang ke sini karena memang lillahi ta'ala. Makanya disebut di dalam hadis man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang memang sengaja keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia itu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'an, sampai dia itu pulang ke rumahnya. Makanya tadi dibilang apa? Innamal a'malu binniyat.
Makanya muncul kata-kata begini, sholat itu penting, tapi jenengan tidak boleh mengatakan sing penting sholat. Terus beda itu sudah. Tidak boleh jenengan mengatakan Jumatan itu, nggak boleh jenengan mengatakan sing penting Jumatan. Seharusnya ngomongnya Jumatan itu penting. Ngaji juga begitu. Ngaji itu penting. Nggak boleh kita mengatakan sing penting ngaji. Lah sing penting ngaji nggak karu-karuan. Hati-hati. Itu namanya mizan batin. Makanya saya dulu pernah bilang, orang yang masuk ke sini, dia pakai mukena, dia pakai sorban mungkin, pakai sarung mungkin, pakai baju koko, ketok ngono muslim, kelihatannya dia bersujud, kelihatannya dia baca Al-Quran, menurut orang yang melihat dia. Tapi bagi Allah belum tentu. Bagi Allah belum tentu. Bisa jadi di hadapan Allah orang ini adalah orang musyrik. Bisa jadi orang ini adalah orang munafik. Kenapa itu? Yaitu tadi hati ini. Tadi saya baca tentang orang-orang munafik itu. Itu kan di ayat yang terakhir orang munafik itu ya. Makanya nanti di atas-atas itu ada kalimat wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ketika kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, tubuh mereka itu mengherankan engkau. Oh, fisiknya bagus-bagus. Wah, lek rukuk, lek sujud, bagus-bagus fisiknya. Kuat-kuat fisiknya. Wa yaqulu tasma'u qawli, kalau mereka mengatakan sesuatu kalian mendengarkan. Ka'annahum khusyubun musannada. Ya, mereka itu seperti kayu yang disandarkan. Gagah, orang ngomongnya enak, perbuatannya kelihatannya manis, bagus. Tapi apa kata Allah? Humul aduwwu fahdarhum. Mereka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Fahdarhum, maka hati-hati kepada mereka. Qatalahumullah, Allah itu membinasakan mereka. Loh, itu namanya mizan batin. Ketok itu sujud ternyata munafik. Ketok sujud ternyata musyrik. Nah itu kita takutkan. Jangan-jangan nanti kita di yaumul qiyamah didustakan semuanya oleh Allah. Kadzabta. Bohong kamu. Kenapa? Itu tadi hati kita ini. Seharusnya kita sembah Allah. Ketika sujud kita sembah Allah. Tapi kita pas ketika sujud menyembah duniawi. Allahu akbar sujud plak subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir kata begini. Mulutnya mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir, tapi kita menghambakan diri kepada dunia, menyembah kepada dunia. Nauzubillah. Lihat ya, mau sholat waktu ingin segini lancar gitu ya orang. Bu, sholat kepingin segini lancar ya orang. Bingung gak jawab. Sholat kepingin, aku tak sholat maghrib terus rezekiku lancar oleh orang. Bingung gak jawab. Terus bolak-balik tak terjawab seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang jadi syaitan. Kemudian syarat yang kedua untuk diterimanya amal itu ada yang namanya mizan dohir. Mizan dohir itu kalau dalam bahasa para ulama, ya apa caranya kita ini beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lain jadi salat subuh itu rong rakaat, ya wis rong rakaat, ojo ditambahi 3 rakaat. Lain jadi salat maghrib itu 3 rakaat, ya wis 3 rakaat. Gak usah ditambahi sing lain-lain. Gak usah. Kalau memang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung amin, gak usah ditambahin lain-lain. Ada yang membantah, lupa ada hadisnya, lupa itu tentang menambah kalimat amin itu sebelum baca amin. Hadis itu kalau diteliti sampai detail, semua para ulama mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu,
yang bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung mengatakan waladdallin, langsung mengatakan amin. Lanjut. Clear ya? Jadi amalan apa yang paling baik, Bu? Amalan yang diterima oleh Allah. Kira-kira amalan kita ini selama ini diterima oleh Allah atau tidak? Jenengan akan tahu diterima atau tidak. Menurut para ulama itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda amal diterima oleh Allah. Itu ada tanda-tandanya. Jenengan diterima atau tidak amalannya itu ada tanda-tandanya. Kalau dulu pernah saya ceramahkan di khutbah Idul Fitri di sini kayaknya dulu. Ada kalimat al-hasanatu ba'dal hasanah. Apa al-hasanatu ba'dal hasanah? Jadi itu apa? Masya Allah. Al-hasanatu ba'dal hasanah itu artinya kebaikan yang muncul setelah adanya kebaikan yang dilakukan. Berarti di antara tanda orang itu diterimanya suatu amal, umpamanya contoh ketika dia itu melakukan amal berupa sholat, maka nanti semakin dia banyak sholat, maka kebaikan-kebaikan dan tingkah lakunya pun juga akan baik. Itu yang disebut dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ono wong kok mari sholat, ada orang yang melakukan sholat, ada orang melakukan sholat, rajin melakukan sholat, kok akhlaknya semakin baik, mulutnya juga semakin bisa ditata, dia sama tetangga kok semakin baik. Itu tanda sholatnya diterima. Tapi lagi ono wong sholatnya getu lambe ini tambah kurang ajar, lambe ini tambah gak iso ditoto, tingkah lakunya akhlaknya tambah dak enak. Saya mengatakan sholatnya dia itu tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh para ulama, al-hasanatu ba'dal hasanah. Makanya dulu pernah saya bilang loh, ada wanita yang sholat wakil loh, ada wanita yang puasanya banyak loh, ada wanita yang puasanya banyak tapi apa? Mulutnya walakinnaha tu'ti jirana bilisaniha, tapi wanita tersebut suka mendolimi tetangganya dengan mulutnya. Apa kata Nabi? Wahiyya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Itu. Jadi jenengan itu lek delok wong amalan diterima apa ndak, deloken amalannya setiap hari. Lihatan tingkah lakunya setiap hari. Mari mau kaji kok tambah mau medit baik. Ya karena memang di Indonesia itu umumnya uang lek mari mau kaji itu apa namanya? Sing dipikir goblok putih, diceluk abang, diceluk umi, lek gak diceluk abang muring-muring, lek gak diceluk umi muring-muring, lek gak gawe goblok putih gak delok ku. Mosok mek ngono kok. Apa? Clear ya? Yes. Jadi kalau melihat indikasi, melihat dari tanda-tandanya seperti ulama bilang tadi, kira-kira sholat kita itu banyak diterimanya kok enggak sih? Halo? Ya bisa jadi kalian tahu. Sholat semakin banyak baca Al-Quran, rasanya kok tambah sulit, tambah cepat, tambah nemen. Berarti mau Quran itu gagal. Hati-hati. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bentuk pencerahan. Makanya dilihat di dalam Al-Quran, tauhid, amal itu identik dengan bagaimana perilaku seseorang. Sholatin betul tapi korupsi balik-balik terus, saya korupsi gak mari-mari. Nah itu, wis. Jadi amalan yang paling baik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Syaratnya itu ada 2. Ini suaranya tak kuat, tapi memang lagi semangat belajar kapan?
Baik, yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib, bulan apa yang paling baik? Apa kata Ali? Wa khairu syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baiknya bulan itu adalah ketika kamu bertobat di bulan tersebut ilallahi ta'ala, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Jenengan yakin bulan Ramadan itu bulan yang terbaik. Tapi di bulan Ramadan itu posone gak karu-karuan. Berarti bulan itu bukan baik untuk jenengan. Jenengan ngotot bulan Muharram itu terbaik untuk jenengan. Tapi di bulan Muharram jenengan sholatnya gak karu-karuan. Curung tobat. Apapun bulan seperti yang saya katakan kemarin, bulan apapun di dalam Islam semuanya baik. Yang menjadikan bulan itu tidak baik itu adalah perilaku kita. Clear ya Pak? Saya ulang, dalam Islam semua bulan itu baik. Tidak ada bulan sial, tidak ada bulan nahas. Bisa ngosok mau jahitin sih turun wani ngilang ngomong gitu. Jadi bulan yang terbaik menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah bulan di mana engkau itu bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nadmu bil qalbi, menyesal di dalam hati, wal istighfar bil lisani, memohon ampun dengan mulutnya, wal iqla'u bil badani, wal ikmali alla yauda ila ma nahu anhu, dan berhenti baik dengan tubuhnya ataupun dengan hatinya supaya tidak kembali kepada apa yang Allah larang. Lah itulah taubat nasuha itu seperti itu. Bukan taubat sambel. Taubat sambel itu semua kuah aku keamanan sambel. Untuk salah seminggu bingung boleh sambel. Itu jadi taubat sambel. Kalau taubat nasuha enggak begitu. Ya, les wae leren ya wis leren. Les sing biasane mabuk-mabuk les jadi tobat ya wis gak bali meneh mabuk meneh gak usah. Tinggalkan total. Itu jadi taubat nasuha. Setitik sak tetes semua itu taubat nasuha. Tapi lah saya tekel-tekel itu sebelum taubat nasuha. Pak aku taubat makhluk, tapi aku kepingin Pak sak gelas saya Pak ora iso. Dan jadi taubat nasuha ya wis mari. Pak aku seneng ngerasani wong iki Pak. Aku tak tobat. Silakan tobat dari ngerasani orang. Berarti gimana? Ya secuil pun tidak pernah ngerasani orang lagi. Berarti total. Ya, itu namanya taubatan nasuha. Sing biyen gak tahu sholat. Bolong-bolong sholatnya begitu tobat ya berarti balik. Gak usah bolong-bolong meneh. Itu namanya taubatan nasuha. Kemudian yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ila Allahi mu'minan billah, dan sebaik-baiknya hari adalah di mana engkau itu keluar dari dunia ini dalam posisi beriman kepada Allah. Maksudnya hari yang terbaik adalah pas ketika jenengan husnul khotimah pada hari itu. Hari yang terbaik ketika jenengan kita semua husnul khotimah pada hari. Tapi pas ketika pada hari itu kita itu su'ul khotimah, maka hari itu adalah hari yang terjelek. Jenengan meyakini Jumat Legi sebagai sesuatu yang baik, tapi pas ketika mati di Jumat Legi su'ul khotimah, itu berarti bukan sesuatu yang baik. Umpamanya begitu. Jadi maka di sini isyarat ya apa caranya kita itu bisa jadi orang yang husnul khotimah.
Ya foto Bu, Pak, caranya jadi husnul khotimah itu piye? Caranya jadi husnul khotimah itu poin pertama minta sama Allah. Poin yang kedua apa? Membiasakan. Terus membiasakan mengistiqomahkan amalan-amalan soleh. Karena memang kebiasaan-kebiasaan yang baik itulah mudah-mudahan nanti terbawa ketika kita itu sakaratul maut. Lek biasa nih nyanyi, khawatir pas sakaratul maut yo mati ini yo nyanyi. Lek sedino-dino mek HP-an tok, khawatir mati ini yo pas HP-an tok. Lek dino-dino mek ngrasani wong tok, khawatir pas mati ini yo ngrasani wong. Masya Allah. Lek dino-dino baca Quran, istiqomah tiap hari baca Quran, mudah-mudahan meninggalnya baca Quran. Lek dino-dino ceramah seperti ini, mudah-mudahan pas ketika ceramah saya meninggal dunia. Ya, dengan catatan saya ceramahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan niat yang lain-lain. Masya Allah, indah sekali pas saya ceramah karena Allah, mengajak kepada kebaikan, bahkan mengatakan la ilaha illallah. Saya lihat di YouTube itu seorang syekh begitu ceramah, dia berbicara tentang masalah syirik. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, mati. Insyaallah, indah sekali. Beda pas lagi ngucut remi baru mati. Ya, lagi ngucut remi mati. Pas lagi nyekek botol mati. Pas lagi bola-bola. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Dan 100% paham. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baik oleh Ibnu Abbas maupun oleh sahabat Ali bin Abi Thalib itu bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan memang amalan kita diterima oleh Allah. Kita meninggalnya pun meninggal dalam posisi husnul khotimah. Dan senantiasa kita ini diberi petunjuk untuk senantiasa selalu istiqomah bertaubat nasuha kepada Allah. Apalagi dari umur ya umur mampu lemah, usianya sudah di atas 63 terutama. Saya mulai mengikuti Nabi 63. Lai usianya sudah tahu kok saya double kayak gitu ya Allah. Mudah-mudahan itu bukan tanda-tanda suul khotimah, mudah-mudahan. Sopo ngerti mari ngaji ini malah langsung tobat. Ya. Nggih, monggo Pak, monggo silakan. Baik, memang di dalam Al-Quran seringkali Allah itu menggunakan mudzakkar salim. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mudzakkar salim. Dalam kaidah bahasa Arab ketika kemudian disebutkan dalam Al-Quran dengan menggunakan jamak mudzakkar salim, maka wanita itu ikut di situ, wanita itu ikut masuk di situ, kecuali ada dalil khusus yang menafikan. Ketika Allah mengatakan bahwa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ini kan jamak mudzakkar salim. Ya, wa 'amilu itu baliknya di jamak mudzakkar salim. Maka yang dimaksud itu laki perempuan, betul itu laki-laki perempuan. Baik laki-laki yang beriman, perempuan beriman, laki-laki beramal saleh, perempuan beramal saleh. Lah kenapa di dalam surah Al-Hujurat itu
kok sak laki-laki sak perempuan disebutkan secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum. Kenapa bisa begitu? Itu merupakan menunjukkan bahwa sifat yang disebutkan itu saking urgennya, saking pentingnya tentang masalah yaskhar. Apa yaskhar itu Pak? Mengolok-olok, ngenyek, menghina, merendahkan, mengetrek-etrek. Itu saking pentingnya di situ. Dan ternyata yang memang yang melakukan itu tidak hanya laki-laki, dan juga banyak dari perempuan. Ini ibu-ibu aja boleh disediakan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mengatakan wa kuntu ila babin nar, dan saya telah berdiri di depan pintu neraka, wa ra'aitu aktsar aliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, ojo boleh ibu-ibu, memang kenyataannya begitu. Dan ternyata kemudian para ulama juga bertanya, kira-kira kenapa menyebabkan wanita itu kebanyakan yang menghuni neraka itu kebanyakan wanita? Ikut dengan ujuran tadi, yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Mohon maaf, saya sekali lagi sing banyak untuk ngecepret itu kan? Iya, sing paling banyak berkomentar itu kan? Iya, sing paling banyak nolok niku bareng. Lah, tapi lanang apa ada seperti itu? Ya laki-laki juga begitu. Maka disebutkan bareng-bareng. Itu di antara isyarat. Makanya memang menghina orang, nolongin orang, ngetrek-ngetrek orang, apa meneh? Ingin orang, ngelaku orang itu sesuatu yang berat, Pak. Sesuatu yang berat, apalagi di situ dibawa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, itu rahasianya di antara seperti itu. Ya, di samping memang ini menunjukkan sebuah bentuk kehendaknya Allah untuk membagi antara laki-laki dan perempuan. Itu saja. Makanya hati-hati karo sing jenenge lambe. Lambe iku gak ono tulangi, lambe iku gak ono apa namanya? Tulangnya, tapi kalau dia itu betul-betul menyelekit ya ndak karuan. Nggih. Dan berdoa untuk minta supaya hati kita tetap istiqomah, lurus, dan akhirnya nanti kita bisa menjadi husnul khatimah itu ya ada. Dan untuk meminta husnul khatimah itu berdoa kepada Allah itu tidak harus memakai bahasa Arab, ya. Ketika memang pakai bahasa Arab yang memang maksud itu baik, tapi kita pun juga melihat ya untuk ada seseorang, jangankan untuk baca Quran alif bengkong yang paham, alif bengkong yang kenal. Jadi bagian memang sudah bisa baca pakai Arab, pakai linguistik bahasa Arab,
maksud dari Rasulullah itu jauh lebih baik. Selama memang bacanya pun juga mengerti artinya. Mau coba tapi gak ngerti artinya itu repot. Ya, Pak aku kok sih durung dong. Terus aku tak kayak bahasa Jawa dhisik ya. Sebelum nanti ketemu dengan doa yang maksur dari Rasulullah, monggo silakan. Biasanya yang sering kali dibaca Allahumma ya husnil khatimah atau Allahumma amitna ya husnil khatimah boleh. Dan tapi yang paling penting jenengan itu minta seperti yang disebut oleh Al-Quran, yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di juz yang ketiga di surah Al-Imran. Kemudian juga jenengan harus baca setiap hari apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jenengan juga harus baca lagi setiap hari apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jenengan juga harus betul-betul berdoa tiap hari apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenengan juga berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal wahab. Banyak. Tapi lek gak iso yo wis gawe basa Indonesia, basa Jawa. Sing penting intinya njaluk husnul khotimah. Jadi kan setiap hari njaluk husnul khotimah ping piro? Masa berdungo njaluk nek duit akeh to. Nggih, ada yang lain terakhir ya. Baik, yang tahu husnul khotimah itu memang cuma Allah. Dan kita itu melihat dari indikasi-indikasinya saja. Dulu pernah saya bilang bahwa di sini bahwa orang yang mati dia tidak menyebutkan la ilaha illallah dengan mulutnya belum tentu dia itu husnul khotimah, belum tentu. Ya, jadi apa namanya? Maka Nabi bilang innamal a'malu bil khawatim. Ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwa khawatim itu kan di akhir-akhir. Amal-amal itu akan semakin kelihatan di akhir-akhir kehidupannya dia. Jadi salah satu indikasi. Nah, makanya Syekh Nasruddin Albani itu menyebut ada beberapa indikasi. Di antara indikasi yang paling kita kenal adalah pas ketika sakaratul maut dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lepas ketika dia masih lagi sujud memang dia tidak menyebut la ilaha illallah, tapi hatinya betul-betul apakah itu bukan husnul khotimah? Bisa jadi dia adalah husnul khotimah. Maka itu hanya salah satu. Nah, maka pas ketika kita menemui orang yang sakaratul maut, itu di antara adab, akhlak, etikanya, dapi dia, talqin dia. Itu upaya kita. Makanya Nabi bilang, laqinu mautakum la ilaha illallah. Begitu. Oke. Ada orang itu koma, terus koma total sudah. Ya ditalkin sampai helm berambut.
Apakah dia suruh khotimah atau penutup khotimah? Iya, dia sebelum dia koma itu tadi apa? Kenapa? Ada orang habis baca surah Al-Mulk, begitu surah Al-Mulk selesai, surah baru dia koma. Ya itu sebelum komanya itu yang dia. Karena pas ketika koma itu sudah takdirnya sudah diangkat sudah. Ketika koma. Itu aja. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kurang berapa menit? Pas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini memberikan pencerahan dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.